Ya ini sahabat lestari, ini Mbak Nospil nih, bagian dari irigasinya di Kecamatan Lelea ini, area persawahannya. Lihat irigasinya masih melimpah cabru airnya, dan ini disuplai dari waduk Jati Gede yang kemarin Mbak Eno kunjungi ya. Nih Mbak Eno lihatkan lagi ya. Ya hari ini Mbak Eno sebenarnya nggak niat ngevlog. Mbak Eno kebetulan ke rumah keponakan di Desa Nunuk, dan pulangnya ngelewatin area kayak gini nih. Mbak Eno gatel cabru kalau nggak direkam. Lihat cabru irigasinya ya. Jadi dijamin beras tidak akan melambung tinggi karena pertanian persawahan di Indramayu ini jos gandos cabru, lihat ya. Dan mangganya tidak terlewat cabru, karena Indramayu adalah kota mangga. Lihat mangganya juga dipiara cabru, dibikin subur supaya panennya bagus. Jadi padinya panen, mangganya panen, makanya terkenal mangga dari Indramayu itu. Jadi lurus ke arah Jakarta ya, belok kanan ke Jatibarang, Karangampel, atau ke kota Indramayu juga bisa, ke Tugu Mangga. Kalau ke Tugu Mangga itu belok di pertigaan depan setelah jembatan belok kiri, itu ke Tugu Mangga cabru ya, atau ke Karangampel. Kalau yang lurus ke sana itu jalur lama cabru ya, yang tembusnya nanti Celeng ya, atau Tugu apa namanya, pertigaan ABC, jalur lama itu cabru. Kalau ke kiri ini kan ke jalur baru ya, nongolnya di Celeng, Pantura. Nah ini cabru, ini lampu merah Bangkaloa ya, lampu merah Bangkaloa. Kalau lurus kita boleh terus cabru. Nah kalau ke kanan itu menuju ke Jati 7, Bandara Kertajati dan Kadipaten. Yang ke kanan ini cabru ya. Kalau ke kiri itu perkampungan ya. Nah kita yang lurus, yang arah Jawa Tengah cabru, ke kota Cirebon. Nah ntar lagi kita akan melewati jembatan Cimanuk cabru, jembatan yang panjang itu. Hijau itu lampu yang diharapkan tapi tidak ditungguin. Kita nunggu hijau, begitu hijau kita tinggal aja bro. Itulah yang kasihan lampu hijau, kita berhenti nungguin lampu hijau, tapi setelah lampunya hijau kita tinggal buru-buru cabru. Kasihan tuh lampu hijau itu, di prank sama kita pura-puranya nungguin. Kenapa berhenti nungguin lampu hijau? Begitu hijau kita geber cabru, kita tinggal hijaunya. Jadi artinya kita tuh sebenarnya nungguin lampu merah, bukan nunggu lampu hijau cabru. Soalnya begitu hijau kita tinggal, masih merah cabru. Nah sudah kuning, oke tuh udah hijau cabru, ditinggal hijaunya. Masa no cabru? Ditungguin begitu normal ditinggal. Nah PHP namanya cabru. Itu kelihatan cabru, gapuranya, gapura yang terabaikan. Tulisannya udah nggak pernah dibenerin, tulisannya banyak yang copot ya, nggak pernah dicek, boro-boro dikasih lampu. Inilah gapura terabaikan, gapura Kabupaten Cirebon. Ya ini sahabat lestari, ini Mbak Nospil nih, bagian dari irigasinya di Kecamatan Lelea ini, area persawahannya. Lihat irigasinya masih melimpah cabru airnya, dan ini disuplai dari waduk Jati Gede yang kemarin Mbak Eno kunjungi ya. Nih Mbak Eno lihatkan lagi ya. Ya hari ini Mbak Eno sebenarnya nggak niat ngevlog. Mbak Eno kebetulan ke rumah keponakan di Desa Nunuk, dan pulangnya ngelewatin area kayak gini nih. Mbak Eno gatel cabru kalau nggak direkam. Lihat cabru irigasinya ya. Jadi dijamin beras tidak akan melambung tinggi karena pertanian persawahan di Indramayu ini jos gandos cabru, lihat ya. Jadi sahabat lestari, khususnya saudara-saudara dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang biasa mudik lewat jalur Pantura, ngelewatin yang pulang kampung atau mudik lebaran motoran, pasti pasti udah akrab dengan istilah ngelangut cabru ya. Jadi yang biasa mudik motoran pasti kalau ngelewatin Indramayu tuh ngelangut. Ngelangut itu bahasa Jawanya tuh nggak habis-habis ya. Pasti yang biasa mudik motoran pasti ingat kalau di Indramayu tuh nggak habis-habis. Begitu habis Cirebon masuk Indramayu, wah habis-habis. Indramayu. Selama ini sahabat-sahabat hanya lewat di pinggir jalan, kan lihat
bagaimana dalamannya Indramayu. Sawah melulu Cak Bro. Ini Mbak Nospil ya. Ini tidak terlihat dari jalan Pantura Cak Bro. Ini baru sebagian kecilnya Cak Bro, area sawah Indramayu ya. Ini baru di daerah Nunuk, Kecamatan Lelea, belum daerah Cikedung, daerah Hargolis. Aduh, luar biasa Cak Bro, sawah melulu. Makanya Indramayu itu jadi salah satu lumbung nasional Cak Bro ya. Ya, ini Cak Bro. Dan mangganya tidak terlewat Cak Bro, karena Indramayu adalah kota mangga. Lihat, mangganya juga dipiara Cak Bro, dibikin subur supaya panennya bagus. Jadi padinya panen, mangganya panen. Makanya terkenal mangga dari Indramayu itu. Jadi mangga di sini bukan cuma sekedar ditanam suruh berbuah, enggak. Di sini dipupuk, daunnya disemprot supaya berbuah dan sebagainya. Jadi benar-benar mangga itu diurus Bro, sama seperti mengurus padi. Makanya buahnya bisa tumbuh berbuah maksimal. Oh lihat, ini nggak dibiarkan begitu saja Bro, ini diurus. Sebelum berbunga itu diproses penyemprotan, pengobatan ya, daunnya itu supaya buahnya maksimal nanti panennya. Nah, ini di Kecamatan Leleang dari Kabupaten Indramayu. Tapi kayaknya ini sudah bukan desa Nunuk lagi nih Cak Bro. Ini udah masuk wilayah apa tadi, desa Bunder tadi ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke jalur Pantura. Ini nanti nongolnya akan di lampu merah Widasari Cak Bro. Jadi sahabat Lestari, Mbak Nospil sedikit tentang bagaimana luasnya area sawah di Indramayu. Ini baru spill sedikit tentang luasnya sawah Indramayu, belum yang lainnya Cak Bro. Dan ini juga berkat pengorbanan warga dari Jati Gede yang merelakan lahannya digusur untuk jadikan bendungan. Berkahnya di sini Cak Bro. Pengairan irigasi di Indramayu ini sampai tahun ini masih lancar, walaupun sampai kemarau panjang pun di sini masih bisa 3 kali panen Cak Bro. Pengairannya lancar dan irigasinya di sini benar-benar dimaksimalkan. Jalur irigasi yang primer dan sekunder itu sandarnya tembok kanan kirinya itu benar-benar dibagusin Cak Bro, biar air tidak meresap kemana-mana, tidak terbuang sia-sia. Jadi sampai terdistribusikan ke ujung sana yang dekat dengan pesisir, dengan muara Cak Bro. Jadi pengorbanan saudara-saudara kita, warga kita yang merelakan lahannya dijadikan bendungan Waduk Jati Gede itu menjadi berkahnya saudara-saudara kita di Indramayu. Dan dampak luasnya adalah harga beras yang tidak melambung tinggi Cak Bro. Sampai hari ini harga beras itu masih wajar, 13, 14, tinggi-tingginya 15.000. Dan menurut Mbak Hino itu nggak mahal ya. Jadi pengorbanan saudara-saudara kita yang di bendungan Waduk Jati Gede itu berkah bagi banyak orang. Jangan salah ya, bukan cuma petani di Indramayu saja yang dapat berkah, tapi kita sebagai yang tidak bertani, tapi kita kan tetap mengkonsumsi beras. Harga beras menjadi terkendali ya, salah satunya karena mau berkorbannya warga dari daerah Jati Gede sana Cak Bro ya, yang merelakan lahannya direlokasi menjadi bendungan. Mudah-mudahan mereka sekarang hidupnya lebih sejahtera ya. Begitu kira-kira Cak Bro yang bisa mereka sampaikan tentang irigasi yang bersumber airnya yang
airnya tuh yang berasal dari Jati Gede Sabtu. Yang kemarin Mbak Eno review ya, waduk Jati Gede, tapi Mbak Eno kemarin kan fokusnya ke Tanjung Priok. Jangan supaya sahabat besar juga tahu bahwa air waduk Jati Gede itu mengalirnya ke sini untuk mengairi persawahan daerah Indramayu, salah satunya juga ke bagian barat wilayah Cirebon ya Jabro. Jadi tidak ada istilah pengorbanan sia-sia, pengorbanan saudara-saudara kita yang kena dampak dari bendungan Jati Gede, ya otomatis berkah bagi semua orang. Ternyata selain petani di Indramayu juga para warga Indonesia yang mengkonsumsi beras khususnya. Kalau yang mengkonsumsi roti dan sebagainya itu kan orang Eropa Jabro. Kalau kita masih mengkonsumsi beras kan ya Jabro. Dan jalan di sini bagus Jabro ya. Ini jalan penghubung dari Pantura menuju ke Desa Nunuk tadi ya, kecamatannya Lelea. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Pantura di lampu merah Udasari. Jadi sore ini ternyata Mbak Eno sebenarnya bukan berniat nge-vlog, kebetulan tadi main silaturahmi ke rumah keponakan di Nunuk, ke rumah Deng dan kita. Pulangnya kok gatel Mbak Eno kalau nggak ngerekam ini, nggak ngerekam luar biasanya sawah Indramayu ini Jabro ya. Apalagi kalau musim panen Jabro, aduh kuning kemasan sawah ini Jabro, luar biasa. Lihat Jabro, kanan kiri pohon mangga loh, kota mangga. Indramayu kota mangga. Nah ini apa nih Jabro, kayaknya singkong ini dipersiapkan untuk pekarangan rumah, tapi baru persiapannya aja belum dibangun, jadi ditanam singkong Jabro pekarangannya. Ini lihat Jabro sawahnya, pohonan semua keren Jabro. Bapak sawah lagi pada ngopi istirahat sore Jabro menjelang pulang. Lihat kata bapak tani kita. Jangan lupa Jabro ya, bahwa petani itu adalah pengabdi bumi sejati ya. Petani itu pengabdi bumi sejati. Petani nggak pernah lelah mengelola tanahnya. Dia pupuk, dia tanam terus menerus, panen tanam lagi, nggak pernah bosan. Petani itu adalah pengabdi bumi yang sejati. Panennya gagal, pokoknya tanam terus, panen terus, tanam dan terus. Yang disebut petani itu adalah pengabdi bumi sejati. Bisa apa tadi? Dan lagi kayaknya kita akan sampai di Jalan Pantura Jabro. Ringgandani. Daerah pewayangan tuh Ringgandani. Ya ini kalau menjelang 17 Agustus begini Jabro,
bendera terpasang kanan kiri. Nah, ini sungai yang cukup gede ya bro, dan ini nanti airnya akan ketemu dengan sungai Cimanuk, akan ketemu dengan kali Cimanuk yang di Jati Barang sana. Sungai itu kekuatan dari irigasi, dan itu sungai alamnya aja bro, sungai irigasi itu. Kita akan pulang lagi ya bro ke Susukan. Kita ambil arah Cirebon nanti ya. Ya nanti kita berputar di lampu merahnya atau nyari bundaran aja coba. Kita lihat dulu ya bro. Nah itu sebentar lagi di depan tuh Jalan Pantura aja bro ya. Jalan Pantura arah Jakarta. Panturanya sudah kelihatan. Ya kita ambil kiri aja bro yang ke arah Jakarta ya. Kita nanti berputar di lampu merah aja. Dari sini putarannya jauh. Nah, kita ikutin. Nah, itu lampu merah Widasari bro ya. Kalau ke kanan itu ke Kota Jati Barangnya, lurus Jakarta, kita ambil kanan bro, kita putar balik ke arah Cirebon ya. Lalu lurus ke arah Jakarta ya. Belok kanan ke Jati Barang, Karangampel, atau ke Kota Indramayu juga bisa. Ke Tugu Mangga. Kalau ke Tugu Mangga itu belok di pertigaan depan setelah jembatan belok kiri, itu ke Tugu Mangga bro ya, atau ke Karangampel. Kalau yang lurus ke sana itu jalur lama bro ya, yang tembusnya nanti Celeng ya, atau Tugu apa namanya, pertigaan ABC, jalur lama itu bro. Kalau ke kiri ini kan ke jalur baru ya, nongolnya di Celeng. Ya, sudah hijau bro, kita putar balik di sini ya. Kita kembali ke arah Cirebon, kita pulang. Ya, kita putar balik di sini bro. Kalau ke kanan ke Kota Jati Barang, Karangampel, dan ke Tugu Mangga, Kota Indramayu. Udah ke arah Cirebon bro. Ini sebentar lagi lampu merah. Lampu merah. Lampu merah apa Mas Mun? Bangkaloa. Nah ini bro, kalau ini nih di depan nanti ada lampu merah ya, itu namanya lampu merah Bangkaloa ya. Lampu merah Bangkaloa itu kalau kita ke kanan itu ke Jati 7, ke Bandara Kertajati, dan ke Kadipaten bro ya. Namanya lampu merah Bangkaloa. Bentar lagi ya, ini baru tunjukkannya. Kalau dari arah Jakarta, lampu merah ini adanya sebelum jembatan Cimanuk bro ya. Aduh, kok banyak truk gede nih. Terus Pantura. Nah ini bro, ini lampu merah Bangkaloa ya. Lampu merah Bangkaloa. Kalau lurus kita boleh terus bro.
Nah, kalau ke kanan itu menuju ke Jati Tujuh, Bandara Kertajati dan Kadipaten. Yang ke kanan ini Bro ya. Kalau ke kiri itu perkampungan ya. Nah, kita yang lurus, yang arah Jawa Tengah Bro ke kota Cirebon. Nah, ntar lagi kita akan melewati jembatan Cimanuk Bro yang jembatannya panjang itu. Nah, kalau kita melewati jembatan panjang itu berarti akan sampai di Lampung Merah Jawa. Nah, yang sebenarnya itu adalah apa namanya, Pulangsari namanya Bro ya. Itu orang lebih akrab khususnya lampu merah Jawa Barat. Itu Pulangsari namanya Bro. Nah, itu jembatan Cimanuk Bro. Jembatan yang wajah itu bobo Bro. Nah, ini kali Cimanuk Bro ya. Kali yang legend di Indramayu yang hulunya dari Waduk Jati Gede ini Bro ya. Ini jembatan Cimanuknya Bro. Nah, pintu airnya kelihatan ya. Nah, ini sungai Cimanuknya Bro. Jembatannya panjang banget Bro ya. Nah, ini sungai Cimanuknya Bro ya. Dan ini hulunya di Jati Gede kemarin yang baru mengunjungi. Oke, kita lanjut Bro. Kita akan sampai di Lampu Merah Jati Barat, Pulangsari. Tapi orang lebih akrab menyebutnya Lampu Merah Jati Barat. Ini dia Lampu Merah Jati Barat atau Pulangsari Bro. Lampunya merah kita berhenti. Kan dari kecil kita udah diajarin Bro ya, lampu merah berhenti. Jadi lampu hijau itu lampu yang diharapkan tapi tidak ditungguin. Kita nunggu hijau, begitu hijau kita tinggal aja Bro. Itulah yang kasihan lampu hijau. Kita berhenti nungguin lampu hijau. Tapi setelah lampunya hijau kita tinggal buru-buru Bro. Kasihan deh lampu hijau itu. Di prank sama kita. Kita pura-puranya nungguin. Kenapa berhenti? Nungguin lampu hijau. Begitu hijau kita geber Bro. Kita tinggal hijaunya. Jadi artinya kita tuh sebenarnya nungguin lampu merah, bukan nunggu lampu hijau Bro. Soalnya begitu hijau kita tinggal. Masih merah Bro. Nah, sudah kuning. Ah, oke tuh udah hijau Bro. Ditinggal hijaunya. Masa no Bro. Ditungguin begitu normal ditinggal. Nah, PHP itu namanya Bro. Nah, oke Bro. Gimana tadi Mas bengkelnya? Oh, terus. Itu tak bengkelnya? Nah. Ya, barangkali belum jadi kan nggak tahu Mas. Itu kan? Itu bukan? Iya kan? Bokat burung tadi. Mau dibongkar. Dicek dulu ini kalau mau jalan aja. Ya udah. Nah. Jalur Pantura itu yang paling panjang itu adalah wilayah Indramayu. Yang rasanya wong Jawa kantek Indramayu tahu banget Bro ya. Khususnya kalau yang biasa mudik motoran itu pasti paham betul bahwa Indramayu bukan kantek tahu banget.
Dan Mbak Ino tadi maksudnya Mbak Ino sepil. Ya selama ini kita ketahui di Pantura kan tahunya kanan kiri rumah, toko, pasar. Dan Mbak Ino sepil sedikit di daerah dalamnya, bahwa di dalam dari luar dari Pantura ini, jalur Pantura ini kanan dan kiri itu sawah melulu bro. Makanya Indramayu disebut lumbung padi nasional. Dan yang perlu Mbak Ino tekankan, pertanian Indramayu, persawahan Indramayu subur itu karena disuplai air dari Waduk Jati Gede yang dialirkan melalui Sungai Cimanuk. Ya, dan itu salah satunya yang sekarang pertanian Indramayu tetap lancar jos gandos itu karena irigasinya tambah maju, salurannya itu tambah dibangun terus ya bro, selalu diupdate, jadi tidak ada air yang terbuang berembas kemana-mana. Jadi semua air yang dialirkan dari itu prosentasenya sampai ke sawah itu benar-benar tinggi sekarang. Dan salah satunya juga pengorbanan dari saudara-saudara kita yang warga Jati Gede yang direlokasi beberapa kecamatan itu ya, berapa puluh desa, berapa ratus desa yang direlokasi untuk dijadikan waduk Jati Gede. Kita doakan sama-sama semoga warga Jati Gede yang sudah mengikhlaskan lahannya, tanahnya dijadikan waduk sekarang menjadi orang yang sukses ya, karena pengorbanan beliau itu membawa berkah bagi semua bro. Berkah pertama kepada para petani di Indramayu ini salah satunya, dan berkah bagi kita semua yang masih mengkonsumsi beras. Kalau harga beras sekarang harganya stabil, tidak melambung tinggi, salah satunya juga karena irigasi dari Waduk Jati Gede. Kurang lebihnya begitu bro ya. Sama seperti halnya Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, itu pengorbanan orang Wonogiri ya, yang daerah Blesung dan sebagainya itu direlokasi, ditransmigrasi zamannya Pak Harto, dan sekarang yang menerima manisnya dari daerah Sukoharjo Makmur. Pertanian persawahan Sukoharjo itu irigasinya lancar, bocor, jos gandos ya karena dari bendungan Gajah Mungkur ya, begitu bro ya. Jadi pengorbanan orang-orang Wonogiri nggak ada yang sia-sia bro ya. Bertanya bukan cuma orang pertanian ke persawahan di Sukoharjo bro, itu juga menjadi harga beras yang terjangkau dan selalu terkendali harganya karena salah satunya hasil dari sawah di Sukoharjo yang pengairannya lancar dan disebabkan oleh bendungan Gajah Mungkur, kan begitu bro ya saudaraku. Nah sekarang Mbak Ino sudah sampai di Kertasmaya bro. Wah ternyata Mbak Ina sudah melewati pasar Kertasmayanya, sudah kita lewatin dulu ya. Sebentar lagi kita akan sampai di jembatan Sukagiluang. Nah, Mbak Ina karena nggak sengaja ngevlog, makanya Mbak Ina setianya nggak lepas dulu ya. Ya memang cukup mengganggu, walaupun Mbak Ina tuh mohon maaf melanggar aturan bro ya. Jadi kalau ngevlog sering lepas spion, tapi tetap walaupun lepas spion Mbak Ina tetap ekstra hati-hati bro ya. Kalau mau belok tetap mulai kanan kiri karena Mbak Ina sadar itu melanggar aturan karena melepas spion itu bro. Dan karena seringnya ke gunung, ke perkampungan, Mbak Ino berani lepas spion. Tapi kalau Mbak Ino ngelewatin ngevlognya ke jalur kota atau jalur di keramaian kayak gini, Mbak Ino nggak akan lepas spion bro ya, karena berbahaya di lalu lintas kayak gini ya, begitu bro ya. Nah kita sudah sampai di jembatan Sukagumilang. Dulu ini disebutnya Binaria bro ya, zaman dulu ini dikenalnya Binaria. Kalau pas di sebelah barat tikungan tadi dulunya ada gedung bioskop katanya bro. Orang zaman dulu tahun 90-an mengenal di sini adalah Binaria bro, taman hiburannya malam kalau di sini.
karena ada bioskop dulu kan dulu. Ya mungkin saudara-saudara sahabat lestari yang seangkatan Mbak Hino mungkin betul ya, jayanya bioskop Indonesia tahun 80-90 itu kan jaya-jayanya perfilman ya. Bioskop Indonesia itu masih laris-larisnya. Dan di awal 90-an Mbak Hino kan sempat di Jakarta Cabro ya. Mbak Hino itu kalau nonton dulu di Jakarta itu ya daerah di Fajar Peter, di Jembatan 2, kadang di Jembatan Besi, kadang di Pluit ya. Itu masih rame-ramenya film Mandarin gitu ya. Nah pas Mbak Hino pindah ke Cirebon itu rame-ramenya film India sebetulnya. Mbak Hino pindah ke Cirebon itu tahun berapa ya, 92-93 Cabro. Mbak Hino pindah ke Cirebon itu sudah eranya film-film India itu Cabro. Kalau Mbak Hino di Jakarta ya eranya film-film Mandarin, disebutnya Cina Ngamuk, Jet Li, ya, Bilo gitu ya. Zaman itu Cabro. Dan sekarang tinggal cerita Cabro. Sekarang sudah ada gedung bioskop yang mungkin bisa dihitung dengan jari sekarang bioskop yang masih eksis. Kalau bioskop kecil itu belum tikar semua Cabro sekarang. Ngapain gitu kan, streaming bisa lihat di YouTube ada film bioskop kan ya. Nyewa tidak harus ke counter sekarang, nyewa bisa di online, di YouTube ada yang nyewakan atau beli film itu ya. Kamu lihat di mana bisa dulu kan nyewa online. Makanya itu yang membuat bioskop menjadi banyak yang belum tikar Cabro. Ini disuka Gumiwang Cabro. Di sini tuh banyak tambalan Cak, bergelombang. Akan enak tuh nanti kalau udah dekat dengan Gapura Batas. Di sana aspalnya masih baru, habis di aspal total. Di sini banyak tambalan ini. Sebelum beneran ini ya. Cadang punya ini banyak tambalan bergelombang. Nah, di sini nih habis di sebelum harus mudik lebaran kemarin di aspal ulang Gapura baru. Just ngandos Cabro tentang ini aspalnya just ngandos nggak tambah lagi di aspal ulang Gapura yang arah Jakarta atau arah Jakarta. Dan kita sebentar lagi akan masuk Gapura Batas. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Indramayu dan kita sudah masuk wilayah Cirebon ya. Itu kelihatan ya bro, Gapuranya, Gapura yang terabaikan. Tulisannya udah nggak pernah dibenerin, tulisannya banyak yang copot ya, nggak pernah dicat, boro-boro dikasih lampu. Inilah Gapura terabaikan, Gapura Kabupaten Cirebon. Sudah berapa kali banyak upload Gapura terabaikan. Nah, setelah kiri ke depan, belok kiri itu menuju Kalimedhi dan Desa Cabro dan Polsek Kalimedhi. Kalau belok kiri ini sekitar 1 km itu ada Polsek Kalimedhi di sana belok kiri ya, itu menuju belok-belok menuju Kalimedhi, ke Gresik, ke Goa ya, juga bisa tembus Jagapura. Oke, kita langsung menuju ke rumah Mbak pulang. Sama wilayah Cirebon. Nah, udah masuk wilayah Cirebon. Nggak tahu mungkin ini masuknya desa Ujung Kupang ya. Sawah-sawah daerah sini masuk wilayah Ujung Kupang. Kalau di sini nggak tahu anak kacir, nggak tahu Jati Anom, nggak perlu wilayah besar. Tahu anak kacir, kecamatan Susah. Jadi kita lanjut dulu. Ya gitu lagi Cabro ya. Sebenarnya Mbak Hino tidak niat nge-vlog hari ini, cuman karena Mbak Hino tergoda dengan sawah di Lelehat tadi.
Mbak Ino sayang kalau dilewatkan, supaya Mbak Ino bisa spill sedikit tentang sawah di Indramayu bagi saudara-saudara dan sahabat yang biasa mudik lewat jalur Pantura. Tahunya Indramayu itu Purwangun, Purwowo, KTT, tapi nggak pernah lihat tentang sawah di dalamnya, yang di pinggir jalan rumah dan bahwa di belakang itu adalah sawah yang luas terbentang, dan itu Mbak Ina hanya spill sebagian sedikit dari area sawahnya Indramayu Cabro ya. Itu Cabro ya kurang lebihnya. Oke Cabro, sampai di sini aja video Mbak Ina sore hari ini yang sengaja tidak vlog ya. Terima kasih yang sudah mengikuti Mbak Ina hari ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Nyalakan serta lonceng notifikasinya supaya dapat informasi dari YouTube setiap Mbak Ina upload video yang baru. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.